Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Desmiwati. Saya dari Prodi PIAO 2B. Dalam hal ini akan memenuhi tugas mata kuliah dari Bapak Edison, yaitu tentang manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah susunan atau suatu rangkaian yang di dalamnya mengandung rencana belajar siswa sebagai pengalaman masa belajar siswa yang diperoleh dari sekolah saat di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu pengertian manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum yaitu suatu proses usaha bersama atau kerjasama dalam suatu organisasi melalui proses yang sistematis dan terorganisasi yang mengatur dan memperlancar pencapaian tujuan pengajaran di sekolah secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan dari zaman Orde Baru sampai sekarang dinamakan KTSP. Yang selanjutnya yaitu paradigma dan perencanaan kurikulum. Kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu masukan instrumental yang menjadi masukan variabel bebas yang mempengaruhi terhadap keberadaan keluaran atau produk pendidikan. Keberadaan kurikulum itu sendiri mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi fungsi dan dimensi struktural. Yang kelima yaitu struktur dan fungsi kurikulum. Struktur kurikulum ada 5, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen media atau sarana dan prasarana, yang keempat komponen strategi, dan yang kelima komponen proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ada 3. Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam proses belajar mengajar guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut G.R. Terry, terdapat 4 fungsi kurikulum, manajemen kurikulum, yaitu 1. Fungsi planning atau fungsi perencanaan, bertujuan untuk 1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kedua yaitu fungsi manajemen kurikulum menurut G.R. Terry ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yaitu manajemen merasa yakin akan mampu mengerjakan. Yang kedua, tidak merasa terbebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak. Yang ketiga, tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan, hubungan antar teman dalam pengorganisasian tersebut harmonis. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Yang selanjutnya yaitu pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum dapat dilihat dari 2 pendekatan, yakni dalam konteks manajemen dan dalam konteks akademik. Antara lain, 1. Kurikulum mata ajaran, yang kedua kurikulum yang berkolerasi dengan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum. Perkembangan konsepsi kurikulum di Indonesia. Yang kedua, tahap pelaksanaan kurikulum. Bidang ini membahas lebih mendasar dan meluas sebagai erat kaitannya dengan upaya pembinaan dan pengembangan kemampuan personal sekolah yang dapat bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kurikulum dan dengan cara bagaimana mereka seharusnya mempersiapkan agar mampu bertindak sebagai superior. Yang KH yaitu pengawasan dan evaluasi kurikulum. Tujuan dari evaluasi program adalah perbaikan program dan untuk pertanggungjawaban dari pihak pengembangan kurikulum, mengidentifikasi kelemahan yang ada, menulis laporan tentang kebutuhan pembelajaran.
yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum berarti bahwa kurikulum adalah pengalaman yang dapat diberikan kepada peserta didik agar menjadi pribadi yang unggul dan mampu mandiri. Maka kurikulum harus tidak terlepas dari masyarakat di mana para lulusan akan menjalani kehidupan. Yang kedua yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. 1. Identifikasi kebutuhan. Yang kedua, mendapatkan bahan kurikulum. Yang ketiga, menganalisis bahan. Adapun langkah-langkah pengembangan manajemen kurikulum yaitu manajemen perancangan dan pengembangan kurikulum. Di dalam manajemen ini akan dipelajari masalah perencanaan kurikulum dan pengembangan selanjutnya penting mendapat perhatian karena terkait erat dengan faktor-faktor mendasar peran berbagai pihak dan metodologi pengembangan itu sendiri, sehingga merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu manajemen pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, pemantauan dan penilaian kurikulum. Yang kelima yaitu perbaikan kurikulum. Yang keenam, desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Yang ketujuh yaitu masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum serta model kepemimpinan yang serasi pada konteks masyarakat yang berkembang baik desa ini. Sekian penjelasan tentang kurikulum dan manajemen kurikulum dari saya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.